Mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan manga One Piece chapter terbaru kali ini, karena begitu banyak kehebohan yang terjadi yang bahkan sampai menggemparkan jagat per-One Piece-an di seluruh dunia, tak terkecuali di negeri kita tercinta. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 981 dengan sebuah kata, pertempuran, cocok memang. Sebelum memulai pembahasan, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke sebuah negeri di mana tirani bersemayam dan menjadi-jadi, didalangi oleh shogun terjelek di muka bumi, bersama bajak laut keji yang katanya mencari tempat untuk mati. Meski kubu aliansi saat ini sudah dikhianati dan merasa kemenangan itu sulit terjadi, angin keberuntungan kembali berhembus menenangkan hati. Orang-orang hebat yang terikat dengan masa lalu sang pewaris sejati tiba juga di negeri Wano Kuni. Seorang komandan nomor 1 dengan kekuatan api abadi bersama seorang pria yang semasa kecilnya selalu menari, datang dan ikut serta ke dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Baik, chapter kali ini dimulai dengan menampilkan color split seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami, minus trio Jinbei, Franky, dan Robin. Mungkin mereka tidak suka musiknya yang ajeb-ajeb karena faktor usia. Semua orang nampaknya menikmati irama musik yang dipandu di Jemesum. Apakah Oda sengaja membuat color split ini? Karena di chapter terakhir kita dihebohkan dengan kekuatan seorang DJ yang juga memiliki serangan yang berhubungan dengan musik. Menarik. Di color split ini juga menampilkan seorang Zoro yang tertidur, karena tentu dia pasti tidak akan suka dengan musik yang dimainkan oleh Sanji. Selain itu, tentu saja karena dia memang tukang molor. Ada yang menarik dari gambar Zoro. Coba perhatikan matanya. Tidak tampak bekas luka seperti yang biasanya ada. Apakah ini sebuah petunjuk bahwa mata Zoro tidaklah buta, namun sengaja ditutupi untuk suatu alasan? Atau memang itu hanya kesalahan gambar Oda, karena Oda juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap. Menarik untuk kita tunggu bersama kebenaran yang akan diungkap. Tapi sebelum lanjut, ngaku saja untuk kalian penggemar si kepala lumut, tentu pasti mengharapkan ada hal yang luar biasa kan yang sudah terjadi dengan mata kiri Zoro. Kalau menurut hematku, kalaupun memang benar mata Zoro sudah buta, setidaknya semoga di arch ini akan diungkap alasan mengapa itu bisa terjadi. Baik, masuk ke dalam cerita. Setelah di akhir chapter sebelumnya, Apu mendapat serangan telak dari Kid. Di chapter kali ini, benar-benar Scratchmin Apu terkena dampak yang serius dari serangan Pang Gibson Eustace Captain Kid. Sampai-sampai kacamata yang dipakainya pun pecah atau retak. Bahkan salah satu gigi Apu patah oleh serangan tersebut. Kayaknya harus ke toko musik si Apu setelah duel ini buat ganti giginya dengan tuts piano. Salah satu kroco bajak laut bos Kaido berkata bahwa orang yang menyerang Scratchmin Apu bukan salah satu dari mereka. Orang ini merupakan salah satu dari generasi terburuk, dan seharusnya orang ini berada di tambang penjara Udon saat ini. Dialah Eustace Captain Kid. Queen pun sampai kaget dibuatnya, dan dia kesal karena mengingat bahwa kondisi di tambang penjara Udon aman berdasarkan laporan dari Babanuki atau All Might. Bergeser ke panel di mana Apu mendapat serangan dari Kid, dan Kid berkata, "Rupanya aliansi kita adalah siasatmu saja. Harusnya sudah kusadari sejak awal. Selama ini kau bekerja untuk Kaido. Kau adalah informannya," ucap Kid sambil mencengkram leher Apu. Dalam keadaan terluka, Apu berkata setengah berteriak, "Kau sungguh berpikir kalau kita bekerja sama? Kau berpikir kita bisa mengalahkan salah satu Yonko? Buka matamu kawan. Dan biar kuberitahu kau, aliansi bajak laut itu tidak akan berjalan lancar. Aku justru agak terkejut kau masih hidup," ujar Apu sambil melancarkan salah satu jurus andalannya. Kss! Sebuah tebasan mengenai Kid dan dia sampai terlempar dibuatnya. Emang bukan kaleng-kaleng si Apu ini. Nggak salah, dia merupakan salah satu dari 11 supernova dan 12 generasi terburuk yang diakui oleh pemerintah dunia. Namun, meski telah menerima serangan dari Apu,
bukan Kid namanya, dan tidak salah juga dia merupakan bagian yang sama dengan Apu jika dia akan kalah dengan mudah saat menerima serangan tersebut. Keduanya saling bertatap-tatapan. "Kenapa Kid?" ujar Apu. "Dasar sampah," ujar Kid balas menjawab dengan seringai khasnya. Sebelum berlanjut, pertanyaan Kid dan pernyataan Apu kembali mempertegas bahwa memang benar jatuhnya seorang makhluk terkuat di dunia dari Sorajima kemudian mendarat di sebuah pulau tempat berlangsungnya pertemuan aliansi Kid, Hawkin, dan Apu nampaknya adalah sebuah siasat yang sudah direncanakan sebelumnya. Bergeser ke panel selanjutnya, para Gipter yang sebelumnya ikut ke dalam sayembara yang dibuat Queen berkata bahwa mereka tidak dapat menangkap hidup-hidup Luffy, Kid, dan Zoro. Kemudian setelah mendengar hal itu, Queen merubah dan memerintahkan para Gipter untuk membunuh saja para penyusup atau tamu-tamu tak diundang tersebut. Semua Gipter bersorak dan mencoba menyerang Luffy, Kid, dan yang lainnya. Karena banyaknya para Gipter yang menyerang mereka, Killer meminta Kid untuk mundur terlebih dahulu karena merasa sedikit kewalahan. Karena tentunya memang bakal sulit menghadapi orang sebanyak itu, meskipun mereka itu kuat sekalipun. Bayangkan saja, seekor lipan bisa mati jika sudah dikeroyok semut. Seperti itulah kondisi mereka saat ini. Kemudian berlanjut ke cerita di tengah keributan. Seseorang muncul dan berkata, "Hacaca, hei, hentikan, walau kalian bunuh mereka. Apa kalian pikir kalian benar-benar akan menjadi anggota Tobirovo?" Kemudian orang tersebut mengayunkan gadanya ke arah Eustace Kapten Kid. Meskipun itu adalah sebuah serangan yang mengejutkan, Kid berhasil menghindar, dan justru para kroco bajak laut buas Kaido yang terkena serangan gada tersebut. Di panel selanjutnya, Kid terkejut melihat orang yang melancarkan serangan tersebut memiliki tubuh yang besar dan bagaikan seorang raksasa. Orang tersebut adalah salah satu Numbers yang sebelumnya hanya tampak siluetnya saja. Hacha namanya, seolah memang sengaja dibuat Oda menyamai bunyi dari tawa yang dia buat, Hachacha. Leo, jika kalian ingat di chapter 978 saat Queen mengabsen orang-orang yang berada di pihak mereka, saat para Number disebutkan, yang terdengar hanya tawa, Hachacha, Gokiki, dan Kyun Yun Yun. Jika melihat salah satu Number yang muncul saat ini bernama Hacha yang mirip dengan tawanya Hachacha, apakah nanti akan ada Numbers lain yang bernama Goki dan Kunyun? Dan nama yang terakhir kayaknya perempuan jika kita melihat dari balon tertawanya yang ada lambang love, atau malah dia adalah seorang Okama. Menarik, mari kita tunggu bersama. Selain itu, ada hal menarik saat salah satu Numbers benar-benar ditampilkan di chapter kali ini. Kita akhirnya tahu bahwa Numbers tidak seperti monster yang mungkin sama-sama kita bayangkan sebelumnya. Tapi tunggu dulu, jika melihat siluet yang muncul pada chapter 954 dan juga saat kemunculan mereka di flashback masa lalu Oden, muncul sebuah pertanyaan, jangan-jangan memang benar mereka monster ketika masuk dalam mode buah iblisnya. Saat ini yang kita lihat adalah wujud para Numbers sebelum menggunakan kemampuan buah iblisnya. Coba lihat giginya, seperti gigi biasa tidak bertaring. Karena memang jika melihat siluet mereka yang memang bagaikan monster sebelumnya dengan gigi tajam, dan kemudian mengingat julukan mereka adalah para monster, bisa menjadi alasan kuat. Memang benar saat ini mereka belum dalam mode buah iblisnya. Berlanjut ke dalam cerita, salah satu Gifter melancarkan serangan berupa panah ke arah Kid. Kid yang tidak siap hampir saja terkena serangan tersebut. Beruntung Luffy datang menerjang dan menghalau serangan tersebut. Mungkin saat itu kapten tercinta kita menggunakan pengamatan masa depannya, atau yang kita kenal dengan Kenbun Sokuhaki level atas, yang berhasil dia pelajari saat bertarung melawan Katakuri. Atau bisa jadi karena dia memang cepat dan sigap serta melihat serangan tersebut sebelumnya. "Cepat mundur rambut landak," ujar Luffy kepada Kid. Kemudian Kid membalasnya dengan ekspresi wajah yang kesal, tidak terima sudah dibantu. Bergeser ke panel selanjutnya, di mana Killer terjebak di antara 3 orang idiot yang saling menyalahkan karena telah membuat keributan. "Sudah kuduga kau akan membuat keributan rambut landak," ucap Luffy. "Memangnya kau tidak," ujar Zoro.
"Lihat ulahmu sendiri, Roronoa," ujar Kid, yang sebelumnya menyaksikan kebakaan Zoro menebas sebuah bangunan di tengah-tengah pesta. Sementara kondisi saat itu mereka sedang menyusup. Papa, Killer tertawa. "Mereka ini konyol sekali," ucapnya dalam hati. Bergeser lagi ke panel selanjutnya. Scratchman Apu mencoba memanfaatkan situasi dengan melancarkan jurus fighting musiknya. "Tutup telinga kalian," ujar Killer kepada Luffy, Kid, dan juga Zoro. Meski sedikit kaget dan bingung, ketiganya mengikuti arahan Killer, menutup telinga mereka dengan kedua tangan mereka. Alhasil, memang benar, serangan ledakan genderang Apu tidak terkena pada mereka. Killer menjelaskan bahwa serangan Apu hanya bisa menjangkau sejauh pendengaran. Kalau terdengar, maka orang yang mendengar tidak dapat menghindar. Jadi waspadai serangan kejutan darinya. Akhirnya terbukti, memang kekuatan Apu bersumber dari suara yang dapat didengar. Dan ternyata, cara mengatasinya cukup simpel, yaitu dengan cara jangan sampai mendengar suara tersebut, dengan menutup telinga misalnya. Dan memang inilah yang menjadi alasan menurutku mengapa Apu tidak cocok sebagai pemimpin. Dia hanya bisa di bawah ketek orang lain, Kaido misalnya, karena memang kemampuannya ini tipikal sebagai pendukung atau supporting saja, bukan orang yang bertarung langsung seperti Luffy dan juga Kid. Jadi Apu, level lu masih di bawah mereka. Camkan itu. Leo, selanjutnya akhirnya kita mengetahui alasan kenapa Killer menjadi periang. Dia ternyata memakan buah smile gagal karena ulah si kampret Shogun terjelek di muka bumi, Korozumi Orochi, yang menjanjikan kesempatan menyelamatkan kaptennya Eustace Kapten Kid asalkan Killer mau memakan buah tersebut. Padahal itu hanya janji palsu Orochi. Jika mendengar ini, nampaknya kita bisa melihat seberapa besarnya loyalitas Killer pada kaptennya. Dan ini mengingatkanku dengan seorang Roronoa Zoro yang juga melakukan hal serupa. Bahkan lebih gila lagi, dia menawarkan kepalanya demi keselamatan sang kapten saat Arch Trailer Bark. Bergeser ke cerita selanjutnya, salah satu Tobiropo, Who is Who yang nampaknya bersama dengan krunya, akhirnya melihat adanya kekacauan yang terjadi di tengah-tengah pesta. Setelah Kid nampaknya membuat sebuah serangan yang menyebabkan ledakan yang hebat. Meski akhirnya mengetahui sumber masalah dari keributan yang terjadi adalah para tahanan Udon, yaitu Kid dan Luffy, dan meskipun sudah diingatkan krunya bahwa mereka akan mendapat kemenangan besar jika mereka mengejar para pengacau atau perusuh pesta, Who is Who lebih memilih melanjutkan sayembara yang Kaido buat untuk menemukan anaknya Yamato. Menemukannya akan menjadi kemenangan yang lebih besar buat kita, ujarnya. Dan mereka jangan sampai kalah bersaing dengan Sasaki yang juga berambisi mendapatkan kesempatan menantang All Star dengan cara menemukan Yamato. Selanjutnya, Who is Who mempertanyakan kembali pernyataan Queen yang ingin menyingkirkan salah satu Tobiropo, dan nampaknya dia tidak takut, bahkan tidak peduli sedikit pun, karena dia juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mengkudeta posisi salah satu dari All Star atau 3 bencana bajak laut buas Kaido, yaitu dengan cara menantang dan mengalahkan salah satu dari 3 All Star, Jack, Queen, atau King. Sebelum lanjut, sedikit membahas kembali tentang Who is Who. Selain dia menjadi salah satu Tobiropo yang paling antusias dengan sayembara yang Kaido buat, Who is Who ternyata memiliki kru dengan tema Saras 007. Maaf, maksudnya tema kucing, Nyasu. Jika sebelumnya kita menduga-duga jika buah iblis milik Who is Who itu sejenis dengan milik Egg dan Pekuan, yaitu T-Rex atau Velociraptor, lalu ada yang menyebut buah iblisnya berupa burung hantu. Nah, saat ini kembali lagi muncul pernyataan jika buah iblis Who is Who adalah jenis Zoan Purba, yaitu Sabertooth, karena melihat dari kelompok bajak lautnya yang juga bertemakan kucing. Dan nenek moyang kucing atau kucing purba kita ketahui adalah Sabertooth. Menarik untuk kita tunggu bersama kebenaran yang sesungguhnya dari Oda Sensei tentunya. Cerita berlanjut ke dalam pergerakan pasukan yang dipimpin oleh Kinemon, yang sesuai rencana memang bergerak dari sisi timur Pulau Onigashima.
Berbeda dengan kondisi di mana Luffy, Kid, dan Zoro serta Killer menjadi pusat perhatian karena kegaduhannya, pasukan yang dipimpin Kinemon bergerak dengan sangat rapi dan terorganisir. Meskipun di dalamnya ada juga beberapa kru Luffy, tapi harus diakui mereka semua sehat, sehingga tidak akan membuat keributan, misalnya mengeluarkan tinju sebesar gajah atau membelah bangunan yang di dalamnya serta di atasnya ada pihak lawan. Karena pihak musuh tidak mengetahui kedatangan pasukan yang dipimpin Kinemon, mereka akhirnya merubah strategi mereka yang mulanya akan bergerak ke gerbang belakang Gunung Tengkorak. Kali ini mereka membagi pasukan menjadi dua bagian saat mereka menempuh separuh perjalanan. Satu tim tetap bergerak ke arah gerbang belakang Gunung Tengkorak, dan satu tim lainnya akan menyusup ke istana melalui salah satu sisi Gunung Tengkorak, menyamar sebagai musuh dan menunggu dimulainya perang. Jika rencana ini berhasil, mereka nampaknya akan bisa memojokkan Kaido dan Orochi. Namun, terjadi sebuah kekeliruan. Ada sebuah perubahan yang tidak tercantum pada peta lama mereka. Ternyata, di hadapan mereka terbentang sebuah danau yang penuh dengan pohon wisteria yang bermekaran di sepanjang jalan berupa jembatan. Jembatan-jembatan tersebut menuju ke komplek rumah bordil. Kalau ada yang tanya rumah apa itu, tar komen di kolom komentar atau ketik di Google. Oke? Dan sebuah fakta mengejutkan, ternyata salah satu Tobiropo adalah penghuni tempat tersebut. Sepertinya dialah bosnya. Cocok memang pakai cangklong dengan setelan baju yang udah kayak aku benci pikiranku. Mengetahui yang ada di hadapan mereka sebuah tempat yang menjadi surganya para lelaki. Sudah tahu kan gimana ekspresi Sanji? Oda kembali menyelipkan sebuah hiburan di tengah ketegangan yang sedang terjadi. Sanji melayang dan bergerak bagaikan mengeluarkan jurus 1000 bayangan mendahului yang lainnya menuju ke tempat tersebut. Sanji. Di sisi lain, Shinobu, Nami, dan Carrot mengusulkan diri untuk berpisah dan membentuk tim untuk mencari Momonosuke yang dibawa sang pelukis sesat. Mereka berusaha menenangkan Kinemon yang tentu sedari awal sangat mengkhawatirkan kondisi tuannya. Mereka memintanya jangan khawatir dan fokus saja pada pertempuran. Kinemon berterima kasih pada mereka semua. Selanjutnya, bergeser ke panel momen lucu yang kembali Oda buat. Seseorang muncul atau keluar dari rumah bordil dengan wajah murung khasnya saat kecewa karena apa yang ia dapatkan tidak sesuai harapan dan imajinasinya. Sanji. Ternyata rumah bordil tersebut telah dikosongkan setelah mendapat kabar kekacauan yang disebabkan Luffy, Zoro, dan Kid. Selanjutnya, sesuai rencana, pasukan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama bergerak ke arah gerbang belakang Gunung Tengkorak. Tim kedua menyusup ke dalam istana melalui rumah bordil, dan tambahan satu tim lainnya untuk mencari Momo, yaitu Nami, Shinobu, dan Carrot. Tim yang bergerak menuju ke arah gerbang belakang Gunung Tengkorak, di dalamnya ada Kinemon, Sicilian, para samurai, para masketir, dan ditambah Chopper yang mengendarai Brashio Tank. Sementara Sanji nampaknya ikut rombongan yang menyusup lewat rumah bordil. Sanji. Kembali ke cerita, Kinemon berkata pada semuanya untuk mengawasi setiap jendela rumah bordil. Tetap waspada dan selalu bersiap jika terlihat siluet pihak musuh yang bisa saja memergoki mereka. Dan celakanya, tepat dengan apa yang Kinemon pesankan, seseorang membuka pintu salah satu rumah bordil. Namun dengan cepat dan sigap, semua orang berdasarkan instruksi Kinemon terjun ke dalam air atau danau yang ada di depan mereka untuk bersembunyi. Tapi celakanya, ada seseorang yang tertinggal dengan sebuah tank mencolok pula. Yap, Chopper tidak sempat terjun ke air. Kita tahu dia kan pengguna kemampuan buah iblis yang tentu pantang jatuh atau terjun ke air. Selain itu, mungkin dia memikirkan Brachio Tank, kalaupun dia terjun, benda besar itu tentu akan menarik perhatian. Ya sudah. Cocok kan dengan lagunya.
Seseorang membuka pintu dan bertatapan langsung dengan Chopper. Gak tanggung-tanggung, salah satu Yonko Big Mom yang memergoki Chopper. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku sih berharap semoga ia masih mengingat masa-masa indahnya saat bersama Chopper ketika Big Mom hilang ingatan. Sebelum masuk ke bagian akhir cerita, sedikit kembali ke panel di mana Big Mom berbincang dengan seseorang. Big Mom nampaknya bahagia karena akhirnya anak-anaknya bisa dihubungi. Kedengarannya tidak ada masalah pada kapal mereka yang sebelumnya terjatuh atau lebih tepatnya dijatuhkan King dari atas air terjun. Jadi mereka sebentar lagi akan segera tiba, ucap Big Mom. Namun, seseorang yang berbincang dengannya berkata, "Tapi aneh, tak ada tanda-tanda kedatangan kapal di pelabuhan," ucapnya. "Pelabuhan? Apa maksudmu?" ucap Big Mom. Nampaknya Big Mom tidak mengetahui jika ada jalan masuk resmi ke negeri Wano Kuni. Pertanyaannya, apa dia sengaja tidak diberitahu atau memang info tersebut terlewat disampaikan padanya? Itu sebuah pertanyaan simpel namun syarat makna. Bayangkan jika ini sengaja tidak disampaikan, berarti aliansi yang dibentuk memiliki tujuan lain yang diinginkan pihak bajak laut buas Kaido. Tapi untuk sementara kita anggap saat ini Big Mom memang tidak mendapat info tersebut bukan karena sengaja ingin ditutupi. Karena memang sejak awal Big Mom sendiri dibawa paksa oleh Queen dari tambang penjara Udon saat dia pingsan. Jadi saat ini dia sedang berbincang dengan seseorang yang sepertinya bagian dari kubu bajak laut buas Kaido, sehingga tidak ada alasan bagi orang tersebut mengungkapkan kebenaran tentang pelabuhan pada Big Mom jika memang hal tersebut disembunyikan dari Big Mom. Kemudian cerita berlanjut ke kejadian di mana anak-anak Big Mom kembali mencoba memasuki negeri Wano Kuni melalui air terjun setelah mendapatkan kabar bahwa sudah terjalin aliansi antara dua orang Yonko dan perintah bagi mereka untuk segera menuju Onigashima. Karena memang Big Mom tidak tahu jika ada jalan masuk lain yang aman dan nyaman, anak-anak Big Mom kembali memanjat air terjun dengan bantuan ikan koi raksasa. "Kenapa bisa cuma ini satu-satunya jalan masuk ke Wano?" ucap Perospero. "Dan apa-apaan pula aliansi dengan bajak laut buas ini?" ujar Baskarte. "Terdengar sinting, apa yang dipikirkan Mama?" ujar Perospero kembali. "Itu keputusan Mama," ujar Smoothie. "Aliansi? Jangan lupakan tujuan kita kemari," ujar Daipuku. "Itu benar. Mugiwara sudah mencoreng muka Mama dan merusak reputasinya," ujar Mondor. "Kita harus tancapkan kepala Mugiwara ke ujung tombak untuk disaksikan seluruh dunia," ujar Galate. "Dan yang lebih penting lagi, aku ingin membuat Kaido-san jatuh cinta padaku," ujar Plampe. Memang beda si wanita perut balon ini. Seleranya memang orang-orang kuat ya. Kaido segala mau dibuat jatuh cinta, kagak takut digada apa? Bergeser ke panel di mana akhirnya kapal Big Mom yang mengangkut anak-anaknya sampai juga di puncak air terjun. Perospero berkata, "Akhirnya kita tiba di Wano. Penggal kepala Mugiwara dulu. Kita bahas soal aliansi setelahnya. Bersiap untuk bertempur. Jangan sampai lengah. Dulu, tepat di sini, King brengsek itu." Suasana tiba-tiba hening. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang bisa terbang. "King, mau apa keparat itu sekarang?" "Bukan, itu bukan dia," ucap Perospero dengan wajah kaget setengah mati. Wah, ku dengar Kaido menjalin aliansi dengan bajak laut Big Mom. Sepertinya itu benar, ujar seseorang yang dengan mode hybrid ditambah api biru yang keren menghadang kapal bajak laut Big Mom. "Marco!" ujar Perospero berteriak. "Yap, Marco the Phoenix telah datang di negeri Wano Kuni. Saatnya kalian enyah dari sini," ujar Marco sembari memberi tendangan salam perpisahan. Kembali dan terjadi lagi. Dan terjadi lagi. Untuk kedua kalinya, anak-anak Big Mom dijatuhkan dari puncak air terjun dengan cara serupa dan oleh seseorang yang berkemampuan serupa pula. Nasib. Dan setelah menjatuhkan anak-anak Big Mom, Marco berkata,
saat kalian berhasil naik ke atas sini nanti, era kita saat ini mungkin akan sedikit berbeda. Ngeri kata-katanya. Sebuah pernyataan bahwa saat mereka kembali naik dan memasuki Wano Kuni, nampaknya Yonko era lama akan berakhir. Apa yang membuat Marco yakin itu? Sepertinya dia membawa bantuan besar untuk aliansi. Yang pertama, tentu saja Nekomamushi beserta Guardiansnya yang memang sejak awal datang untuk mencari dan menjemputnya. Yang kedua, dia membawa seseorang lagi yang juga terikat secara emosional dengan orang yang telah diperlakukan yang tidak selayaknya, dipermalukan, bahkan sampai direbus hidup-hidup dengan minyak mendidih, kemudian ditembak mati meski dia telah bertahan dengan siksaan sesuai kehendak tak manusiawi dari Shogun Orochi dan Kaido. Orang tersebut adalah salah satu dari mantan komandan divisi kelompok bajak laut Shirohige serta kakak kandung dari Okiku. Dialah Izo. Yap, Izo telah tiba di Wano Kuni juga. Leo, jika kembali mengingat kata-kata Marco yang mengatakan sebuah era akan berganti, muncul sebuah pertanyaan, mengapa dia begitu percaya diri? Apakah dia mengajak semua saudaranya di dalam kapal milik Nekomamushi yang nampak meski tidak terlalu besar, tapi tentunya cukup untuk menampung karakter-karakter hebat, yaitu seluruh mantan komandan divisi bajak laut Shirohige seperti Daimon Zos, Kaken no Pista, Blamenko, Rakuyo, Namur, Blenheim, Kuriel, Kingdeo, Haruta, Atmos, Posa, dan Speedjiru. Menarik untuk kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap, walaupun ini terdengar liar. Baik Leo, sebagai penutup, mungkin ada yang penasaran bagaimana Marco bisa datang ke negeri Wano Kuni. Padahal sebelumnya dia menolak ajakan Nekomamushi. Ini ada sedikit ilustrasi yang ku coba buat, semoga terhibur. Check this out. Setelah sebelumnya, Marco menolak ajakan Nekomamushi untuk turut serta bersama membebaskan tirani yang ada di negeri Wano Kuni. Nekomamushi bergerak mencari Izo dan menjelaskan maksudnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah mencoba mengajak Marco, tapi Marco menolaknya karena dia ingin melindungi peninggalan ayahnya Shirohige berupa pulau tempat kelahirannya. Mendengar itu, Izo nampaknya geram dan berkata, "Ayo Neko, kita ke tempat Marco." Sungguh terlalu apa yang si bocah kepala nanas itu katakan. Setelah mereka sampai di tempat Marco, Izo berkata pada Marco, "Ko, lu lupa apa? Lu pernah satu kapal dengan Bang Oden. Lu lupa apa? Dia menjaga dan melindungi elu saat kesulitan. Kita selalu berbagi senang dan sedih bersama. Saat ini, anaknya lagi tersiksa di negeri yang harusnya semua orang menghormatinya. Terlalu kejam lu, Ko. Selain itu, lu lupa apa janji lu sama bapak buat ngejaga adeknya Es? Serah lu lah, gua berangkat, entah meski setelah itu yang tersisa hanya nama gua. Lu ikut ayo, lu enggak juga enggak apa-apa, pikirkan baik-baik kok." Setelah mendengar itu, Marco sejenak terdiam. Lalu Marco memasang kacamatanya, kemudian berkata, "Ayo berangkat, aku terbang duluan, memandu kalian di depan." Ya, seperti itulah review atau dongeng kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini. Terakhir, bantu aku membangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, serta komen pada kolom komentar. Sekian.